Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Selamat datang kembali di channel Satu Meja Banyak Cerita. Channel yang penuh dengan cerita dan banyak permasalahan hidup. Dengan saya, Mohan dan Yunita. bukan Cinta. Bukan Semester di periode lalu Cinta. Nah, kalau mau tahu Cinta siapa, teman-teman nonton yang lalu. Sorry, kayak jauh. Oke. Karena konon katanya abis aku cek openingnya kepanjangan. Oh gitu. Rata-rata opening kita 3-4 menit. Ya udah. Takutnya orang Langsung. udah nggak sabar gitu ya. Kali ini ada request Yun dari komentar. Makasih yang udah komentar. Aku tahu namanya. Hafiz Darwis. Simpel banget lu. Iya. Guys. Mas Hafiz, makasih udah komentar. Jadi tolong bahas terkait NPD. Ya. Nah, mungkin Apa itu NPD? NPD. Memang itu topik milenial banget ya. Ya, milenial baru sekarang tuh istilah-istilah NPD gitu ya. Tapi sebenarnya udah dari dulu kan ya Pak. Cuman iya baru sih. boomingnya. Ya kayak orang anak-anak sekarang tuh ngemas lebih now aja gitu ya. Sebenarnya orang NPD tuh ada dari dulu. Cuman orang tuh nggak tahu namingnya tuh apa. Self checking. Enggak, bukan saya dan dia gitu ya. Nah, jadi mungkin menjadi pertanyaan itu bagaimana menghadapi orang NPD. Ya, how to deal with NPD. Tapi jauh sebelum kita menghadapinya, kita mungkin harus tahu dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang NPD itu apa gitu. Nah, apa tuh? Dan baiknya jangan self diagnose ya Pak ya. Karena ini ada pakarnya. Enggak juga dong, enggak juga. Ada pakarnya, Enggak jadi juga. kita kupas tuntas. Iya. Tapi yang di rumah baiknya jangan self diagnose. Iya, jadi mungkin kita harus tahu dulu nih ciri-ciri orang NPD. Apa Yun? Ciri-ciri orang NPD. Berdasarkan dari pengamatan saya ya, Ya. orang-orang NPD itu dia less empathy. Less empathy. Ya, jadi bahasa Indonesianya Yun. Oke. Dia nggak Kurang belas kasihan. kasih kepada orang lain. Jadi self-centered Tapi itu juga. disclaimer dulu ya. Jadi tolong jangan ada yang merasa tertuduh ya. Iya. Itu dulu. Jadi ini kita sharing. Takutnya tanpa menyinggung teman kerja kita, Iya, betul. atasan kita atau bawahan kita. Iya, atau siapapun, kakak, adik. Jadi apa yang ibu, kita bahas bapak. ini nggak relate dengan kehidupan kami berdua di. Betul. Ini by request by Hafiz Darwis. Lanjut yuk. Jadi kurang belas kasihan. Belas kasihan dan dia ya cenderung self-centered ya. Jadi hanya mikirin dirinya pokoknya sendiri. saya gitu. Apapun yang terjadi, entah itu tujuannya untuk keluarga atau organisasi, ya apa yang menguntungkan bagi saya gitu. Iya. Itu dua hal yang paling common ya kalau yang saya lihat pada di orang-orang narsistik gitu. Kalau secara teori gimana? Cuma dua itu aja, nggak nambah. Kayaknya banyak. Tadi kita bahasnya banyak. Ada. Terus mungkin ciri-cirinya bisa jadi orang yang sulit untuk menerima kritikan. Itu yang paling kelihatan ya. Ya, tapi ini agak abu-abu nggak sih sama orang yang tertutup? Ya nggak tahu ya. Cuman kayaknya orang NPD itu kalau dikritik, bukan dikritik sih, mungkin lebih ke masukan gitu, agak susah menerima, kayak merasa dirinya ya. Saya rasa there's nothing wrong with me gitu loh. Jadi apapun yang saya katakan selalu benar. Apapun yang saya ambil selalu benar. Iya. Pengen ngomong takut salah. Ngomong kan ini Satu Meja Banyak Cerita. Bukan. Yang menarik benar juga ya. Untung judul channelnya Satu Meja Banyak Cerita. Iya. Ya jadi benar tadi katanya ada 3 ya yang bisa dirangkum, mungkin garis besarnya ya. Iya, banyak sebenarnya. Banyak sih, tapi kita ambil 3 yang paling dominan. Tadi katanya Yunita kan less empathy, terus self-center ya. Satu lagi susah menerima kritik ya. Ya memang mungkin kita juga harus deep dive lagi nih. Kenapa bisa ada orang NPD? Betul. Pasti kenapa tuh? Nggak jauh-jauh dari ini nggak sih Pak, pendidikan dari rumah, pola asuh, environment. Mungkin nggak orang-orang mereka itu pernah dibully di mana? Ini mungkin nggak bermaksud judging ya. Karena saya punya atasan 2 yang punya kategori kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dulu kan sekarang kan dulu yang terasa kayak empatinya kurang ya gitu ya. Terus tadi dibilang self center. Terus satu lagi yang lebih ke susah menerima kritik gitu ya. Garis besarnya sederhana sih. Mereka tuh yang terlahir keras gitu ya. Punya keluarga yang keras. Cenderungnya keras tuh mungkin yang keras tapi mandiri gitu ya. Tegas tapi mandiri gitu ya. Gimana tuh Pak? Jadi misalnya orang tuanya itu memberikan guidance yang jelas, tapi
nggak dibimbing juga, dilepas gitu loh. Dilepas ya. Gitu. Jadi saya suka lihat tuh tipe pimpinan yang ataupun atasan saya dulu tuh yang 2 orang itu tuh kayak gitu tuh gitu ya, tegas, mandiri gitu ya. Jadi misalnya dari kecil tuh begitu terus gitu. Artinya pola asuh juga berperan penting ya? Iya, dan mereka smart. Jadi orang MPD itu smart? Menurut saya sih smart ya, pintar. Saya merasa pintar loh, tapi saya jadi apa jadi calon MPD? Nggak tahu ya, amit-amit. tapi cenderung mereka orang pintar ya, karena ya they know how to act gitu ya. Mereka tahu bagaimana bersikap. Logikanya jalan, tapi emosinya jalan, tapi dia mungkin mengutamakan bisa jadi kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita bilang gitu, berarti itu masuk ke tatanan emosi. Sebenarnya otaknya tahu, mungkin dia tahu deh, I know this is wrong gitu, tapi emosi gue lagi maunya ini nih, jadi dia gas tuh gitu. Dan dia punya visi misi yang jelas. Iya, emosi kan kayak ada beneficial saya. Contohnya kan less empathy itu kan bukan namanya less empathy. Ya, empathy itu kan bicara emotion, gitu. Jadi dia mungkin dia tahu nih orang nih, tapi dia memang memilih sikap yang tidak berempati aja. Dia pintar gitu. Terus juga tadi self-center. Ya dia tahu gitu, tapi dia memilih dirinya, untuk kepentingan saya. Tapi dia pintar bagaimana dia mengelolanya. Berarti termasuk arogansi? Enggak juga sih. Kalau arogan itu kan dia menunjukkan kesombongannya ya. Beberapa orang NPD itu tidak secara gamblang menunjukkan dia sombong, tapi dengan cara yang profesional gitu, bukan sih? Para arogan profesionalnya kayak, ya gue nggak pintar sih, tapi ya saya dulu pernah sih mimpin perusahaan ini dan berhasil. Oh gitu ya, bahasanya familiar ya. Ya, maksudnya tuh nggak langsung gitu, lihat nih gue begini, enggak, tapi dia bisa mengemas itu become a success story yang tapi sebenarnya itu juga nggak enak didengar. Oke, ini menarik sih Pak, karena apakah orang NPD berarti mereka cenderung manipulatif? Ya bisa jadi kan karena egonya tinggi, makanya kalau kita pelajari beberapa literasi ya, itu kayak mereka tuh bisa menggiring opini ya, bisa membawa orang-orang nurut dengan apa yang mereka mau, karena lagi-lagi keywordnya kan mereka smart, mereka pintar. Berarti mereka mampu menginfluence. Betul. Tapi disclaimer nih, ntar gara-gara kita ngomong begini, semua orang yang udah menginfluence jadi enggak. Tapi tergantung attentionnya, motifnya. Kalau niatnya itu untuk kebaikan bersama, ya pasti kan nggak masalah. Balik lagi ke ciri kedua tadi kan, self-center. Jadi kalau dia untuk kepentingan dirinya, ya berarti ada salah satu bisa jadi dia NPD. Mostly NPD. Atau sebenarnya untuk kepentingan bersama, cuman dia nggak mengkomunikasikan. Kadang-kadang kan kalau ini kita dalam konteks perkantoran ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti sebenarnya apa sih gue disuruh begini buat apa sih gitu. Tapi dia nggak jelasin, udah nurut aja sama gue gitu. Iya. Kan kita nggak ngerti gitu ya. Ternyata karena komunikasinya kurang, nggak jelas, jadi kita kayak, oh maksudnya ini toh. Atau memang dia self-center gitu ya. Artinya buat tapi aku rasa sih kalau setiap orang yang punya anak buah ya, pasti tahu lah. Namanya kalau tinggal kayak kerja setiap hari kan 8 jam ya dengan bosnya. Masa nggak kecium sih bau busuknya kan? Maksudnya kurang lebihnya, masih kecil. Semua kita pasti, iya. Saya aja punya di kantor bos 5, tahu juga loh plus minusnya apa. Tapi nggak di channel ini. Mereka juga tahu, kita sebagai pimpinan juga baik buruknya kita pasti diketahui. Tahu gitu. Jadi sebenarnya tapi ya stressful sih punya orang yang NPD itu stressful. Oke, so mungkin nggak, kan tadi kita lagi ngebahas terkait dengan apa sih yang membuat seseorang itu NPD. Tadi udah dibahas Bapak pola asuh ya. Tapi mungkin nggak sih itu muncul dari dari genetik. Kedua mungkin apakah past trauma kayak pernah dibully itu membuat orang jadi NPD, mungkin nggak sih? Kalau saya ngerasa sih mungkin bahasa kasarnya ya. Orang NPD itu orang yang kesepian gitu. Jadi orang yang kurang kasih, yang nggak fulfill ya. Iya gitu ya, dia selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia udah miliki gitu ya. Orang yang NPD itu bisa jadi orang yang mungkin kurang bersyukur juga gitu ya. Maksudnya aku melihat benang merah rata-rata yang NPD itu dia nggak punya inner circle. Jadi hidup untuk dirinya sendiri. Karena dia menyebalkan. jadi karena dia menyebalkan. Ya maksudnya dia nggak punya bestie yang apa namanya, kecuali mungkin anomalinya dia punya bestie yang sesama NPD. Tapi biasanya nggak akur sih Pak. Iya sih. Kayaknya. Tapi kalau saya perhatiin ingat-ingat ya, kalau orang-orang yang pernah pimpinan saya yang NPD itu ya rata-rata lonely warrior aja gitu. Ya dia meyakini apa yang dia lakukan benar kan.
dan dia juga katarsis gitu, kadang-kadang marahnya itu kan menggebu-gebu gitu kan. Iya benar overreacting. Iya gitu ya. Dan juga biasanya banyakan tuh sendiri gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi berkeluarga tapi terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri gitu, bisa juga kan? Bisa jadi. Iya, dia punya suami, punya Betul. istri, punya anak, tapi quality time-nya nggak ada gitu misalnya. Iya, sehingga betul. dia menghabiskan waktu sendiri. Ya itu, dia nggak fulfill. Iya. Hidupnya nggak fulfill. Karena saya pernah dengar satu nasehat, udah lama banget nasehat ini Pak. Jadi saya juga lupa dari siapa nasehatnya. Tapi intinya lama banget dong. Udah lama banget. Ya 35 tahun yang lalu lah. Intinya sikap kita terhadap orang lain itu merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Artinya ya tadi, kalau memang kita orang yang nggak fulfill, kita nggak bahagia, kita tidak dipenuhi dengan cinta, ya kita juga nggak bisa ngasih itu ke orang. Ya. Karena kita nggak punya gitu loh. Sebenarnya kalau penyakit-penyakit psikologis itu kan keluar memang dasarnya salah satunya karena banyak rasa pain-nya. Ya kalau semua, ini anomalinya aja ya. Kalau semua orang full of love gitu ya nggak ada sakit psikologis. Jadi maksudnya nggak muncul. Maksudnya kalau orang, kamu nggak punya trauma, saya nggak punya trauma, ya kita kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, karena kita masih hidup. Tapi level traumanya itu yang berbeda ya tiap orang. Sebenarnya itu agak susah diukur. Karena persepsi orang beda-beda. Nggak bisa pakai meteran ya Pak? Iya, misalnya kayak, misalnya kamu ditampar sama orang pipi kiri, ya nggak meteran malu baik. Terus bagi kamu tuh, bagi saya mungkin biasa aja gitu. Nggak apa-apa. Iya, level toleransinya. Iya, toleransi levelnya beda. Kalau bagi kamu tampar kiri, wah kamu kayak, jangan kayak film tersanjung gitu. Film India gitu. Jadi sebenarnya tergantung persepsinya. Gitu. Mungkin bagi Yunita itu bukan bisa menjadi sebuah trauma, tapi bagi saya itu suatu trauma. Karena toleransi levelnya kan beda-beda. Betul. Makanya sering-sering nonton channel Satu Meja Banyak Cerita. Dan berarti bener tuh Pak, kita tuh nggak boleh compare rasa sakit kita sama orang lain. Ya iya, karena beda. Iya, karena beda. Jadi nggak boleh tuh kita ngomong. Paling nyebelin ya kalau ada nasihat gini, baru gitu doang. Iya. Gua nih kayak adu sakit. Iya. Sakit. Siapa yang paling sakit? Jadi kompetisi. Siapa yang paling pain? Jadi kompetisi. Loh, jadi siapa yang paling tersakiti? Iya. Kok jadi NVD? Jadi topiknya berubah. Jadi siapa yang paling tersakiti? Oke. Orang-orang NPD ciri-cirinya luka masa lalu. Nah, how to deal Pak? Ini yang paling susah menurut saya. How to deal, apalagi mungkin kalau NPD-nya itu di pertemanan, buat saya pribadi ya. Jadi teman NPD. Iya, dan mungkin banyak kasus di beberapa orang akan lebih mudah gitu cut off hubungan. Iya kan? Karena kan cuma pertemanan. Iya. Tapi akan sulit when it comes to family. Iya. Kedua, ketika itu ada di dunia kerja, kan? Gak semua orang bisa resign hari ini juga gitu. Kecuali punya simpenan 10 miliar. BU, butuh uang juga ya. Butuh uang. Nah, gimana? Banyak nih, bingung nih. Satu-satu aja kita kupas. Kalau mungkin treatmentnya kalau teman sama dunia profesional ya, mungkin sama kali ya. Kita paham bahwa masing-masing saya, Yunita tuh punya energi. Kita punya energi of mental gitu ya. Sederhana simpelnya gini, kalau kita punya energi mental yang cukup, nggak apa-apa, temenin. Tapi kalau energi mental kita nggak cukup nih dengan beban hidup kita yang sekarang, terus kayak gue udah pusing nih ya sama hidup, terus gue mesti nemenin nih NPD nih, nggak usah. Mendingan tinggalin. Tapi memang baiknya kita set boundaries ya. Iya, maksudnya tinggalin lebih baik gitu ya. Karena kitanya nggak siap. Maksudnya ngapain? Kalau kita nggak siap ya jangan dikasih makan egonya. Iya. Capek. Gitu. Kecuali memang kamu punya mission, kamu punya mission untuk menyembuhkan orang-orang itu, it's okay. Artinya kan ada tujuan gitu. Tapi kalau misalnya guanya sakit, belum sehat, terus gua harus nemenin dia nih yang sakit juga. Tambah nggak sakit. Bisa. Kita kalau jaga orang sakit harus sehat, guys. Bukan rumus matematika minus tambah minus jadi sehat. ini kan mental ya. Itu kalau pertemanan. Tapi kalau bagaimana kalau family? Nah itu yang paling susah. Iya. Kalau itu keluarga sendiri, ya memang harus sabar. Karena kita nggak punya rumusnya lain. Sabar, tegur, karena gini loh, yang tahu keluarganya masing-masing kan masing-masing kita nih. Bagaimana menteri kakak kita, bapak kita, mak kita nih, ya harus sabar dan berdoa ya mungkin dia lagi-lagi. Karena kekuatan mental tuh bisa disembuhin manusia ya. Bisa, mungkin ada beberapa treatment yang mungkin sekarang ini banyak yang bisa menyembuhkan. Tapi lagi-lagi kita kan nggak tahu kapan dia relapse-nya lagi kan. Maksudnya, nah jangan sampai ini kita berharap dia sembuh, tapi nyatanya someday ketika relapse kita trauma lagi gitu. Sebenarnya bukan masalah itunya ya, lagi-lagi kekuatan kitanya seberapa kuat gitu.
Ya, atau cari bantuan profesional. Iya, tapi nggak semua orang yang mau untuk datang ke psikolog. Nggak semua orang open gitu ya, Pak? Iya, karena kan apa ya, kelainan jiwa itu kan susah diakui ya. Oh, itu jadi masuk kategori kelainan jiwa? Enggak juga sih. Kan namanya disorder ya. Disorder tuh ya kelainan ya. Iya, benar. Narcissistic personality disorder. Iya, personality ya, gangguan kepribadian. Ya, apa namanya ya harus bersabar dan berdoa. Kalau itu family ya nggak bisa ditinggalin dong. Pasti tinggalin keluarga. Oke, Pak, ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Bersabar dan berdoa, artinya kita kan ya kadang menerima juga karena kita nggak bisa memilih family. Iya, betul. Nggak bisa semua. Artinya ya itu gift dari Tuhan yang harus kita terima, baik buruknya gitu. Tapi kan as a human, kadang kita tidak terpuaskan dengan jawaban itu gitu. Ada nggak tips and tricks how to deal with NPD, either itu di family atau mungkin di tempat kantor gitu? Karena setahu saya kan orang NPD ini egonya juga tinggi gitu. Apakah kita harus feeding their ego atau mungkin melakukan suatu approachment khusus untuk bisa ya dealing with them gitu? Pengalaman saya nih, karena saya korban NPD ya. yang paling penting itu menurut pengalaman sih ya menguatkan diri ya. Itu nggak ada rumus hidup lain ya. Karena gini loh, maksudnya kita akan deal dengan banyak kepribadian orang. Ini dalam case ya, salah satunya NPD. Kalau kita harus terus menguatkan diri kita. Dalam arti gini, kayak ya tadi bersyukur, berdoa, apa namanya, jangan membuat diri kita. Nah, yang mungkin yang bikin orang jatuh itu adalah dia tidak membangun dirinya. Ngerti nggak sih? Misalnya gini, dia nggak kuat nih, pressure-nya tinggi. Kebanyakan orang itu mencari pengalihan, diverse-nya tuh bisa jadi tuh kayak makan, jalan, belanja, healing. Tapi at the same time dia tidak menyelesaikan deal masalah dia bahwa si yang menyebalkannya tetap ada dalam hidup dia. Iya, betul. Nanti balik ke rutin sama aja. Lagi. Justru yang harus dia pikirkan bagaimana supaya gue ngelihat dia menyebalkan, tapi gue bisa ngelihat dia sesuatu makhluk yang membuat saya tuh bersyukur. I think just don't take it so personally aja kali ya, Pak. Betul, tapi kalau itu family sendiri tuh nggak semudah itu. Iya, bener lagi. Kalau dia temen atasan, bawahan, ya oke lah ya. Lu bisa kayak, oke, kita tetap profesional ya, kasih boundaries. Tapi kalau itu family, even suami, istri, itu kan coba anak, kuyang lu. Kakak, adik. Bapak, ibu. Gitu. Jadi, kalau tapi ya lagi tipsnya ya, kalau itu orang lingkup kerja di luar dari inner circle kita ya kayak gitu bisa tapi prinsipnya kita harus semakin bertumbuh. Itu kita harus kokoh dulu di dalam. Harus terus ngisi terus gitu. Maksudnya kita nggak bisa, kan kita either gini loh, rumus hidupnya tinggal lu yang berubah atau gue yang berubah. Bener kan? Maksudnya berubah tuh ya maksudnya cara pandang lu yang berubah atau gue yang berubah cara pandangnya. Mencoba beradaptasi. Iya gitu kan. Misalnya kalau kita punya orang nyebelin, pertama nyebelin banget nih. Tapi karena kita tahu misalnya, ini contoh ya, misalnya Yunita tuh nyebelin. Misalnya, contoh. Terus, atau aku nyebelin deh, gue nyebelin. Tapi misalnya Yunita saya nyebelin. Misalnya kita saling nyebelin. Saya bawang merah. Ke bawang putih. Terus, tapi karena kita udah tahu karakter dia begitu, kan kita jadi kayak, oh udahlah, memang begitu kok dia. Ya, don't take it so personal. Iya, gitu. Ya meskipun kadang-kadang bisa jadi personal juga, tapi benar. Tapi ya harus dilatih dari kita sendiri. Ini relate sama obrolan kita minggu lalu yang jangan mencoba mengontrol sesuatu yang nggak bisa kontrol. Yang bisa dikontrol, termasuk dengan behavior-nya orang. Betul. NPD ini kita depak aja. Jangan, harus disayang. Harus dirangkul ya. Tapi kalau punya atasan NPD, kelar hidup lu. Gimana? Jangan dibikin takut dong, harus dikasih solusi. Kan dia nanya apa? Oh iya. How to deal? Enggak, ini kan ngomong singkat ya. Jadi ya mendingan kalau nggak kuat pindah. Resign ya? Enggak resign lah. Pindah unit. Lu gimana sih? Gila, emang lu bisa kasih dia kerja? Pindah unit atau ya paling minta pindah unit ya. Iya. Gitu. Oke. Tenang guys, kebetulan ini ex orang HR. Kenapa sih? Apa urusan? Jadi, ayo coba kita buat case by case. Let's say gue the employee gitu, Pak. Aku employee-nya. Lagi menghadapi mungkin rekan kerja atau pimpinan. Should I tell the HR about my condition atau langsung
Pak Mohan tolong pindahkan saya ke unit lain gitu. As a HR. Misalnya saya nih HR-nya. Iya kan Bapak ex-HR. Ya penuh lah divisi lain. Ini kan kita mikir secara bisnis ya. Ini kan ini mau pindah. Pasti kan cek dulu kompetensinya. Kan jadi panjang dong. Iya, jangan dibahas itu ya. Iya, kan jadi panjang. As a HR and as a human. Ya paling tanya kamu kenapa, apa yang kamu rasain. Tapi tepat langkah itu untuk ngomong dulu. Ya ngomong lah, sampaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk saya minta pindah unit. Tapi iya, tapi tunggu ya. Disclaimer dulu, jangan ini nggak berarti semua HR itu kayak saya juga ya. Nanti orang harus sentuh, wah berarti gue curhat nih ke HR. Begitu ke HR-nya, berita lu. Tergantung. Ya, tapi kalau saya sih treatmentnya lagi-lagi ditanya kenapa, udah berapa lama, atau jangan terlalu dipermasalahan deh. Toh juga semua orang ngakuin kok dia nyebelin. Tapi kan ini atasan saya, Pak. Iya. Ya gimana setiap hari saya berzikir. Tapi ya lagi-lagi ya, maksudnya itu pilihan sih. Memang at the one itu pilihan. Kalian yang tahu toleransi apa namanya, kesabaran itu masing-masing ya. Iya. Ada yang memang ada tuh di kantor saya tuh sampai bosnya resign dia bertahan. Misalnya di tengah yang lainnya udah pada resign nih, ber-10 resign cuma dia doang. Ada juga yang nggak tahan milih resign. Ya that's the choice. Semua orang punya pilihan. Gitu. Jadi yang paling tahu toleransi gitu. Tapi intinya jangan pernah sampai kehilangan diri aja. Kalau kita sampai kalau kita udah sampai kehilangan diri kita udah nggak tahu gue siapa di sini kan saking saya siapa, saya di mana, saking diinjek-injek kepalanya kasar gitu ya, sampai nggak tahu gue apa, ya udah mendingan flight lah, kabur aja, escape aja kemana. Jangan dipaksa gitu, karena ya memang susah cari uang sih, tapi maksud saya lebih susah lagi cari uang dengan sakit mental. Kalau udah terima gajinya habis buat bayar buat kesehatan mental, itu jauh lebih berat gitu ya. Maksudnya nggak kerasa apa-apa guys gitu ya. Jadi lebih baik kita bisa mencari uang dengan mental yang lebih sehat. Betul. Lebih membahagia lah. Karena sakit mental itu, sebagai orang yang pernah melintas sakit mental itu guys, dia nggak sakit kayak habis ketusuk jarum atau paku gitu. Pas ketusuk langsung berdarah, langsung kita sakit mental tuh kadang even kita nggak sadar gitu. Lama-lama kita di-freeze. Dan sebenarnya tubuh kita tuh udah ngasih banyak alarm, tapi mungkin karena kita nggak aware, kita juga nggak paham ilmunya, kita juga nggak pernah mencoba cari tahu ada apa dengan diri saya. Jadi itu menggerogoti sampai akhirnya nanti kita tiba-tiba ya udah nggak bisa tidur, nafsu makan hilang, jadi lebih sensitif, sukanya marah-marah, nangis terus, bahkan nggak tahu ada apa nangis gitu. Nah itu hal-hal yang itu sakit mental tuh nggak langsung guys, dia tuh menumpuk sampai nanti boom one day. Jadi Oke, conclusion. Tapi sebelum conclusion, menurut saya lingkungan kerja juga itu faktor berpengaruh penting sih. Gimana tuh? Ya misalnya kita punya atasan gitu yang narsistik, tapi kita punya tim yang solid, mungkin itu akan lebih meringankan lah. Tapi jangan terpaku sama hal itu. Balik lagi harus ke toleransi. Sebenarnya ada ya benar juga sih. Tapi ada side effect ya. Namanya misalnya gitu. Namanya toxic kan, kamu udah ngomong toxic. Toxic itu kan racun. Racun itu sifatnya liquid, menyebar. Jadi meskipun kita kuat, either kita meracuni diri kita sendiri atau kita meracuni orang lain. Iya. Ketika kamu nahan racun itu dan kamu punya komunitas yang menguatkan, terus kamu setiap ketemu selalu bahas permasalahan yang sama, artinya kan racun itu kan mulai spread. Temen kamu males juga dong, tiap datang ngomongnya emosional lagi, tiap datang ngomongin emosional lagi. Gosipnya sama terus. Udah 2 tahun gue kenal sama lu, enggak, topik-topiknya itu mulu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya toxic itu menyebar. Sebenarnya untuk dalam konteks menguatkan iya sih ya, tapi mungkin kalau dalam waktu yang jangka panjang dan itu dibebankan ke teman-teman kita sendiri, iya itu bisa something good, something bad, tergantung teman kita tuh sejauh apa kuat menahan keletihan kita kan. Nggak semua orang mau dengerin masalah yang sama bertahun-tahun. Betul. Capek juga. Energy drain ya. Iya gitu. Maksudnya pasti kan bertemu lama temennya kasih nasihat, lu mestinya gini lu. Nah, teman kedua masih sama nih. Lu mestinya gini. Sampai ketiga, keempat, coba udah ke-10 sih dia. Tapi kita nggak doing nothing. Kita doing nothing. Mungkin kita udah do something, tapi
kita tetap nggak menerima dengan keadaan itu, terus kita curhat terus tentang hal itu. Berarti kuncinya adalah penerimaan. Iya, acceptance-nya. Maksudnya ya udahlah, kasihan teman kita dibebanin sama cerita itu terus. Atau sesama punya beban terus sharing hal yang sama bertahun-tahun. Kasihan banget. Iya. Kasihan sih. Betul. Oke. NPD bisa berubah nggak Pak? Ini one last question. Bisa. Nggak ada sakit jiwa yang nggak bisa disembuhkan. Meskipun peluangnya pun sangat kecil ya. Karena lagi-lagi jangan pernah lupa bahwa kita tuh manusia. Dan kita nggak lepas dari suatu anugerah. Artinya kalau Tuhan berkenan kamu sembuh, ya sembuh. Mungkin bagi manusia nggak sembuh gitu. Nah, optimisme itu harus kita miliki gitu. Meskipun peluangnya kecil. Jadi kalau ditanya bisa berubah, bisa gitu. Tapi berapa lama? Depends. Apakah orang yang narsistik itu mau berubah? Ya kan? NPD mau berubah. Karena lagi-lagi orang NPD kan sangat self-centered. Dia nggak mau dengerin kata orang. Kecuali dia diberikan hidayah ya. Hidayah. Kemudian dia aware ada yang salah dengan dirinya. Baru dia. Tapi apalagi dengan bertambahnya usia, orang pasti kan punya prinsip yang semakin kuat. Gitu. Jadi sebenarnya ya lagi-lagi benar kata kamu, hanya anugerah atau hidayah Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu sih. So we comes to the conclusion. Jadi yang pertama NPD ya, kenali ciri-ciri NPD itu nggak bisa self-diagnose. Jadi banyak baca literasi dulu. Betul. Dari yang profesional dan pasti yang source-nya terakreditasi ya guys ya. Jangan lambe tura. Jangan lambe tura. Kedua mungkin juga kita perlu aware untuk tidak menciptakan, ini khususnya buat orang-orang yang baru mau punya anak Iya. Mungkin karena tadi kita bahas dasar-dasar NPD kan bisa dari rumah gitu. Nah ini jadi awareness para orang tua juga bahwa ternyata pola asuh itu bisa mempengaruhi anak kita, kembang tumbuhnya anak ya. Ketiga, cara dealing dengan NPD yang pertama adalah terima dulu keadaannya, berserah diri, terima takdir. Apalagi kalau itu sesuatu yang bisa kita kontrol kayak keluarga ya. Kalau temen sama kantor kan bisa kita pilih tapi keluarga itu nggak bisa. Jadi kita terima dulu keadaannya. Kedua, mungkin banyak toleransinya. Toleransi dalam menerima dan toleransi untuk mungkin sekedar mengingatkan, menasehati. Kalau orangnya lebih terbuka, diajak ke profesional, diajak ngobrol dari hati ke hati. Meskipun itu susah, karena both of us pernah experience the same thing gitu. Terus betul. Don't take it personally, biar nggak stres gitu. Jangan lupa satu lagi terakhir, ingat kita tuh makhluk sosial. Jadi yang jadi masalah dalam hidup saat ini, orang tuh sungkan meminta tolong. Betul. Sungkan minta tolong karena kenapa? Takut mengakui ada yang kurang dalam dirinya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ya seeking help itu penting. Ya, jadi jangan malu ke tempat-tempat profesional. Kita bukan berarti orang gila kok. Iya. Dan justru lebih bagus kalau kita datang lebih awal. Iya, betul. Biar nggak keburu parah dan hancur. Iya. Karena itu sakit guys. Selain sakit, value-nya juga tinggi. Apa yang harus kita tukar gitu? Mental kita, belum lagi materi yang keluar, waktu juga gitu. Mungkin itu aja conclusion-nya. Oke. Sip, kita tutup. 1, 2, 3.